Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brawl Fighter. UFC 294 kayaknya menjadi UFC berangka yang paling sering dijadikan target oleh kebanyakan fighter. Menjadi UFC berangka yang paling sering juga dibicarakan oleh kebanyakan orang. Mulai dari Khamzat Chimaev, Kamaru Usman, Islam Makhachev, Charles Oliveira, dan masih banyak lagi. Banyak fighter yang bisa berharap bisa bertarung di Abu Dhabi di UFC 294 pada bulan Oktober mendatang. Nah, baru saja semalam juara kelas lightweight yang tak terbantahkan yaitu Islam Makhachev lagi dan lagi mengincar UFC 294 atau UFC Abu Dhabi. Islam Makhachev tidak tanggung-tanggung karena telah mengusulkan pertarungan gelar kelas welter melawan juara kelas welter saat ini yaitu Leon Edwards di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Islam Makhachev sebagai juara kelas lightweight yang tak terbantahkan saat ini belum pernah bertarung lagi sejak ia menjadi headliner UFC 284 pada bulan Februari lalu di Perth, Australia, di mana saat itu Islam Makhachev mengalahkan fighter nomor 1 pound for pound dan pemilik sabuk juara kelas featherweight saat ini, yaitu Alexander Volkanovski dengan kemenangan mutlak via keputusan juri. Di mana sebelumnya memang sedang ramai pembahasan soal Islam Makhachev rematch dengan Charles Oliveira di Abu Dhabi, di mana sebelumnya mereka pernah bertarung bulan Oktober tahun lalu. Charles Oliveira disebut-sebut akan melawan penduduk asli Dagestan itu pada bulan Oktober dalam menjalankan kembali pertarungan gelar yang sudah lama tidak ia rasakan lagi karena gelarnya sudah direbut oleh Islam Makhachev. Charles Oliveira telah mengungkapkan bahwa kembalinya ke UFC 294 yang akan datang terlalu cepat baginya. Dalam kata lain, Charles Oliveira berharap bisa melawan Islam Makhachev di UFC 295 pada bulan November atau di UFC 296 pada bulan Desember dan seterusnya. Nah, memang Islam Makhachev pun juga tidak berharap langsung rematch dengan Charles Oliveira karena lawan yang Islam harapkan yaitu Beneil Dariush malah kalah dengan mudahnya dari Charles Oliveira karena berakhir hanya dalam satu ronde, di mana saat Charles Oliveira menang dari Justin Gaethje selesai hanya dalam satu ronde. Banyak yang berpikir karena Justin Gaethje hanya kalah dari segi grappling, jadi bisa kalah dengan begitu cepatnya. Tapi mantan juara dunia di dunia grappling seperti Beneil Dariush tetap saja kalah dengan mudah dari Charles Oliveira. Hal itu menggambarkan Charles Oliveira kembali lapar seperti saat dulu belum memiliki sabuk juara. Sehingga target Islam Makhachev bukanlah Charles Oliveira. Islam Makhachev justru menyerukan perebutan gelar dengan Leon Edwards di UFC 294. Dan itu bukan untuk kelas lightweight, melainkan di kelas welterweight. Suatu keberanian yang belum pernah Khabib tunjukkan sebelumnya. Tapi Islam Makhachev tidak hanya berani menerima tantangan raja kelas featherweight, tapi juga berani menantang penduduk asli Birmingham yaitu Leon Edwards. Semalam Islam Makhachev membuat cuitan yang membuat heboh semua fans MMA. Di mana isi cuitannya itu adalah UFC Abu Dhabi, UFC 294, 21 Oktober, Makhachev vs Edwards. Apa yang kalian pikirkan? UFC dan ESPN MMA. Leon Edwards diperkirakan akan melawan mantan juara interim yaitu Colby Covington saat kembalinya nanti ke oktagon. Leon Edwards yang baru-baru ini menyambut pertandingan di bulan Oktober atau November melawan fighter yang paling dibenci di UFC. Sejak UFC 286 pada bulan Maret, Leon Edwards mendapatkan kemenangan yang mutlak dari fighter yang awalnya dianggap tidak akan ada yang bisa mengalahkannya karena memang tidak ada titik lemah sedikit pun dalam dirinya, yaitu Kamaru Usman. Hal ini tentu sangat menarik karena bayangin aja, setelah Islam Makhachev mampu mengalahkan seorang Charles Oliveira yang telah membabat habis semua lawan-lawannya, di mana 4 lawan terakhirnya beratnya minta ampun. Ditambah lagi, Islam Makhachev juga mampu mengalahkan raja kelas featherweight yang sampai detik ini rasanya mustahil dikalahkan, yaitu Alexander the Great Volkanovski. Sekarang Islam Makhachev malah makin berani dengan tidak hanya menantang ranking 4 pound for pound, tapi juga berani bertarung di kelas orang lain, yaitu kelas welterweight. Kabar lain, ketika Francis Ngannou mengetahui bahwa Floyd Mayweather akan menghadapi Conor McGregor pada tahun 2017, Francis Ngannou yakin bahwa tidak ada salahnya menerima pertarungan lintas olahraga selama Anda masih memahami apa itu. Petinju elit versus petarung MMA. Dengan tanpa pengalaman tinju profesional dan hampir tidak ada peluang untuk menang,
sehingga minatnya penonton tidaklah sebesar saat Mayweather melawan Conor McGregor. Tentu saja banyak fans yang kecewa dengan Tyson Fury yang sudah berusia 34 tahun malah melawan Francis Ngannou. Padahal Tyson Fury harus melawan Alexander Usyk, Anthony Joshua atau fighter besar lainnya. Bukan malah melawan petinju pemula yang akan berusia 37 tahun ketika mereka bertemu pada 28 Oktober di Arab Saudi. Tyson Fury adalah petinju kelas berat terbaik di dunia saat ini di dalam masa kejayaannya. Dia harus membangun warisan tinjunya, di mana fans berharap, khususnya fans tinju berharap, Tyson Fury terus fokus di dalam dunia tinju dan tidak melakukan pertarungan eksebisi. Tapi, walaupun pertarungan ini sudah diketahui hasilnya, di mana Tyson Fury sudah dipastikan menang, tapi yang menarik adalah seberapa lamakah Francis Ngannou mampu bertahan, karena selama ini Francis Ngannou lebih mengandalkan power, bukan speed atau head movement yang hebat. Memang dari sudut pandang kompetitif, pertarungan ini terlihat tidak imbang. Namun dari sudut pandangan bisnis, ini brilian. Karena tidak hanya disorot oleh para fans tinju, tapi juga disorot oleh fans MMA. Ditambah lagi disorot oleh para pebisnis Arab Saudi. Seperti Floyd Mayweather yang menutup karirnya dengan kemenangan KO di ronde ke-10 dari Conor McGregor, telah meraih kesuksesan besar di dalam acara ini dengan menghasilkan 4,3 juta pembelian pay-per-view dan mendapatkan sekitar 600 juta dolar atau sekitar 9 triliun rupiah. Contoh lain adalah Muhammad Ali yang terkenal menghadapi pegulat Jepang yaitu Antonio Inoki pada tahun 1976, 5 tahun sebelum pertandingan tinju terakhirnya. Dan George Foreman mengalahkan 5 petinju pada malam yang sama di tahun 1975. Tontonan yang aneh namun menarik. Jadi Tyson Fury tidak membuat terobosan baru. Dia hanya mencari nafkah sementara. Dia melanjutkan pembicaraan yang sulit dengan sesama pemegang gelar, yaitu Alexander Usyk dan rekan senegaranya Anthony Joshua. Keduanya mungkin akan menghadapi Tyson Fury sebelum semuanya dikatakan dan dilakukan. Tyson Fury belum pernah bertarung tahun ini. Kita semua dapat memahami keinginannya untuk tetap sibuk bertarung, untuk menambah pundi-pundi dolar. Terlebih lagi, Tyson Fury juga pernah mengatakan bahwa tidak ada lagi yang harus dicari di dunia tinju, karena ia sudah mendapatkannya. Ia sudah merajai sudah sangat lama dan menjadi pound for pound, dan rekornya pun masih tak terkalahkan. Sehingga wajar Tyson Fury menjadi bersedia melawan Francis Ngannou. Sedangkan dari sisi Francis Ngannou, jelas posisi ini sangat menguntungkan dirinya. Kalah ataupun menang sama saja. Dan juga sebagai bentuk sindiran besar untuk Dana White, bahwa keluar dari UFC nasibnya justru lebih baik dan makmur. Dimana kalau Francis Ngannou kalah ya wajar, kalau menang ya luar biasa. Karena memang ini adalah debutnya Francis Ngannou di dunia tinju. Dan udah tahu debutan malah melawan fighter tinju terbaik di dunia saat ini. Tentu hal ini bagikan Valentino Rossi tiba-tiba ikut kejuaraan Formula One. Nah, kalau menurut teman-teman, apa keuntungannya bagi fans MMA dengan adanya pertarungan Francis Ngannou versus Tyson Fury? Dan apakah mungkin terjadi pertarungan Islam Makhachev versus Leon Edwards? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.